bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada kalian semua bisa hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Dan sebelum kita melanjutkan sebelum kita melanjutkannya, kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, untuk membaca doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada kegiatan inti, apakah ada yang pernah sebelumnya melakukan bimbingan kelompok? Tidak pernah. Dan apakah ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan yang anggotanya lebih dari 2 orang. Ya, bimbingan kelompok ini adalah bimbingan yang beranggotakan lebih dari 2 orang. Nah, atau bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan yang di dalamnya itu membahas suatu topik, dan topik ini akan menjadi topik pertemuan kita kali ini, dan kita semua nanti bisa bertukar pikiran atau informasi terkait topik tersebut. Nah, selanjutnya kita perkenalan dulu ya. Ibu mau kalian menyebutkan nama dan cita-cita kalian. Dimulai dari sebelah sini. Nama saya Dini Rahayu, cita-cita saya jadi pengusaha yang sukses. Oke, selanjutnya. Nama saya Echa Amelia, cita-cita saya menjadi guru. Oke, cita-cita yang menjadi guru. Semoga cita-cita kalian tercapai ya. Amin. Dan yang perlu saya sampaikan di sini, saya mengundang kalian semua untuk bergabung dalam kegiatan ini. Dan kegiatan ini dinamakan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok kita kali ini akan membahas suatu topik, yaitu tips belajar yang efektif. Nah, tujuan dari topik ini saya harapkan kalian itu memahami bagaimana cara belajar yang efektif itu dan mampu menerapkannya kepada kebiasaan belajar kalian. Dan kemudian langkah-langkah kegiatan bimbingan kelompok ini kita nanti akan berdiskusi dan melakukan tanya jawab. Oke? Nah, selanjutnya kegiatan ini akan berlangsung selama 45 menit. Nah, jadi ketua kelompoknya yaitu saya dan kalian sebagai anggota kelompok. Nah, saya sampaikan juga di dalam kegiatan ini itu ada beberapa asas. Yang pertama, asas kenormatifan. Yang kedua, ada asas kerahasiaan. Yang ketiga, ada asas kesukarelaan. Dan yang terakhir, ada asas keterbukaan. Nah, jadi sampai di sini paham? Paham. Apa kalian mau bertanya? Tidak. Nah, jadi untuk selanjutnya kita berkomitmen bersama untuk melakukan kegiatan ini secara baik dan lancar. Ya, paham? Paham. Nah, sebelum Ibu membahas apa itu belajar dan bagaimana cara belajar yang efektif, nah, apakah ada yang tahu apa itu belajar? Belajar adalah seperti membaca, menulis, Terus? dan lain-lainnya. Nah, terus tujuan dari belajar itu apa sih? Mungkin untuk menggapai cita-cita. Oke, untuk menggapai cita-cita. Nah, belajar itu adalah suatu aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan atau memperbaiki cara berpikir. Jadi, misalnya, contohnya nih ya, dari kalian yang nggak bisa baca menjadi bisa baca, itu adalah proses belajar. Terus apa lagi? Dari yang kalian nggak bisa nulis jadi nulis, jadi bisa nulis. Nah, berarti itu adalah proses belajar. Dan tujuannya apa, Bu? Tujuan belajar itu adalah proses untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, jadi belajar itu adalah
suatu aktivitas untuk mendapatkan pengetahuan. pengetahuan kayak gitu. Nah, terus selain itu, tujuan dari belajar itu masih banyak. Yang pertama yaitu bisa melatih kemampuan berpikir. Jadi, misalnya nih, kalian kalau misalnya nggak belajar, tahu misalnya angka 1, pasti kalian taunya angka 1 aja kan? Kalau nggak belajar, tapi kalau kalian belajar, kalian tahu angka 1 ditambah 1 itu jadi 2. Ya. Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan kecerdasan. Nah, jadi mempelajari berbagai macam ilmu dan pengetahuan itu dapat mengembangkan pemikiran dan kecerdasan. Juga katanya meningkatkan kemampuan logis dan keterampilan untuk membuat keputusan hidup. Jadi kalian itu misalnya nih, kalian nggak suka baca nih, ya. Yang nggak suka baca beda sama yang suka baca. Kalau yang suka baca itu, mereka itu banyak menemukan informasi untuk masa depannya. Sedangkan orang yang nggak suka baca, yaitu sulit untuk menemukan masa depannya karena dia itu malas untuk belajar atau membaca. Dan yang ketiga yaitu melatih kemandirian katanya. Belajar itu melatih kemandirian. Nah, jadi belajar itu melatih kemandirian dan disiplin. Jadi kalian itu misalnya konsisten nih belajar misalnya malam, berarti kalian itu berdisiplin. Kebiasaan belajar kalian itu malam kayak gitu. Dan yang terakhir, mengolah informasi. Nah, ketika kalian belajar terus-menerus, kalian akan mendapatkan banyak informasi terkait berbagai hal yang ada di sekitar kalian ataupun di luar sekitar kalian. Dan selanjutnya yaitu keterampilan sosial. Jadi dengan belajar itu kalian itu mampu bersosialisasi dengan teman kalian kan. Contohnya misalnya kalian itu belajar kerja kelompok, berarti kalian itu bersosialisasi dengan teman kalian atau dengan guru juga bisa. Nah, kalian itu contohnya nih, kalian di kelas, guru lagi belajar, jadi kalian itu bisa bertanya kepada guru kayak gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan penghasilan katanya. Nah, dengan belajar itu banyak orang-orang yang sukses dan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Nah, selanjutnya terus itu adalah tujuan dari belajar. Nah, bagaimana sih saya suka malas misalnya, dan bagaimana sih cara meningkatkan belajar kita, dan bagaimana apa sih tipsnya untuk kita belajar yang lebih efektif. Nah, ada yang tahu bagaimana cara belajar yang efektif itu? Cara belajar yang efektif itu apa? Belajar yang efektif itu belajarnya harus bersih. Oke, jadi belajar harus baik. Terus kalau kita lingkungannya nyaman, kalau kita lingkungannya enak, berarti belajarnya juga enak. Berarti lingkungan kita harus nyaman, ya. Nah, mungkin Ibu akan mengulas beberapa cara belajar yang efektif untuk kalian, ya. Nah, yang pertama belajar dengan teratur. Nah, misalnya kalian sekolah pulang jam berapa? Jam 12, ya. Terus kalian sekolah lagi sampai jam 4. Nah, sudah itu kalian itu belajar malam untuk mengulang pelajaran yang lalu. Berarti pelajaran yang sudah kalian pelajari. Nah, belajar yang teratur itu bisa diawali dengan membiasakan diri untuk membaca buku di waktu tertentu setiap hari. Misalnya kalian sedangnya di waktu malam gitu.
Nah, yang kedua yaitu kalian itu bisa membuat apa ya? Bisa belajar dari gadget. Gadget itu tahu, ada yang tahu? Gadget itu handphone. Nah, gadget itu handphone. Jadi handphone itu kan mempunyai dampak yang positif dan negatif. Nah, dampak positifnya itu banyak dalam handphone juga. Kalian bisa melihat searching misalnya tuh bagaimana perkalian 1 kali 1 misalnya. 1 kali 1 itu dapat dari mana misalnya, kalian searching. Nah, bisa, atau kalian bisa ngeliat di IG misalnya, banyak kan di sana berbagai informasi terkait belajar. Nah, terus kalau misalnya lingkungan kalian gak bersih, terus gak nyaman, enak gak belajarnya? Enggak. Nah, berarti suasana di rumah itu harus nyaman. Kalau misalnya suasana di rumahnya itu kotor, terus gak nyaman, kalian fokus gak belajarnya? Enggak, ya berarti kalian harus ketika sebelum belajar itu kalian harus membuat suasana rumahnya itu nyaman, gak banyak gangguan ya. Dan yang terakhir, pahami bukan menghafal. Jadi kalian itu kalau membaca itu atau belajar itu jangan menghafal aja, tapi harus dipahami apa materi yang sudah guru kalian sampaikan. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Kalau kalian sudah paham apa yang sudah Ibu sampaikan, nah Ibu pengen tahu salah satu dari kalian untuk menyampaikan isi topik dari bimbingan kelompok kita pagi ini. Siapa yang mau? Belajar itu adalah proses yang mendapatkan pengetahuan. Oke, proses untuk mendapatkan pengetahuan. Coba terus tipsnya untuk belajar yang efektif itu kayak gimana? Belajar dengan teratur, Terus membuat dengan senyaman terus bukan memahami tapi mengerti. Oke. Dan di sini juga Ibu pengen salah satu dari kalian untuk menyampaikan pesan dan kesannya mengikuti bimbingan kelompok kali ini. Pak, coba gimana bimbingan kelompok kali ini, seru atau gimana? Oke, bimbingan kelompok ini seru. Terus apa yang udah kalian dapat dari bimbingan kelompok ini? Pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Belajar. Tentang belajar. Terus bimbingan kelompok, apa itu bimbingan kelompok ya, kalian jadi tahu apa itu bimbingan kelompok dan bagaimana bimbingan kelompok itu dilaksanakan. Dan terus apa lagi? Bagaimana cara belajar yang efektif dan bagaimana cara belajar yang efektif. Oke, sampai di sini bimbingan kelompok pagi ini. Tetap semangat dan tetap semangat untuk belajar agar kalian bisa menggapai cita-cita kalian dan kalian bisa menerapkan tips belajar yang efektif ini ya. Ngerti? Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti kegiatan kali ini dari awal sampai akhir. Nah, dengan baik dan lancar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.